Apa semangat sambil cerita? Kali ini aku mau cerita tentang kasus yang lagi heboh belum lama ini. Kasus seorang mahasiswi yang dibunuh oleh mantan pacarnya sendiri. Oke, langsung aja. Namanya Elisa Siti Mulyani atau akrab dipanggil Cica, merupakan seorang mahasiswi salah satu universitas di Serang. Elisa sendiri selain memiliki paras cantik, dikenal sebagai orang yang baik, mandiri, dan soleha. Nah, Elisa ini diketahui memiliki seorang mantan kekasih yang bernama Riko Ariska. Mereka sempat pacaran 5 tahun sebelum akhirnya putus pada pertengahan Januari lalu. Kalau dari yang aku cari tahu, menurut teman-teman Elisa, hubungan mereka memang cukup toksik. Riko orang itu sangat posesif dan overprotective. Setelah putus dari Riko, Elisa pun memiliki pacar baru dan hal ini tidak diterima dengan baik oleh Riko. Dia belum bisa move on dari Elisa, apalagi mereka ini tinggal di lingkungan yang sama. Bahkan 1 hari sebelum kejadian, tepat di ulang tahun korban, Riko ini sempat ngasih kado. Terus gimana kronologi kejadiannya? Jadi pada 8 Februari 2023 jam 10 malam, waktu itu Riko lagi mau pulang ke rumah setelah menyetrum ikan di Sungai Balapuna. Nah, pas jalan pulang, dia ketemulah sama Elisa yang lagi mau pulang juga naik motor. Melihat hal itu, Riko ngejar Elisa dan minta ngobrol di Stadion Badak. Elisa pun mengiyakan, tapi entah gimana obrolan mereka berubah jadi cekcok. Riko pun mencekik Elisa dan langsung menyeretnya ke jalan menuju semak-semak sejauh 2 meter. Gak sampai di situ, Riko bahkan menggunakan kloset yang dia temukan di lokasi untuk memukul Elisa hingga patah. Akibatnya, Elisa pun meninggal dunia. Setelah melaksanakan aksinya, Riko ini sempat ngambil handphone dan laptop korban. Dia juga menyembunyikan motor korban dan kabur. Tapi waktu kabur itu dia salah ambil helm, jadi yang dibawa itu helm korban, sedangkan helmnya sendiri tertinggal di lokasi. Nah, waktu kejadian ternyata ada saksi yang merupakan seorang pelajar SMA Muhammadiyah yang menginap di mes dekat situ. Jadi sekitar jam 10.45 malam, pelajar ini sempat ngedengar suara keributan. Dia pun memberitahu rekan satu mesnya dan mereka pergi untuk melerai. Tapi ternyata pelaku berhasil kabur. Untungnya 1 jam kemudian pelaku berhasil ditangkap. Setelah diinterogasi, Riko mengaku kalau dia tega membunuh Elisa lantaran sakit hati. Aku juga lihat katanya Riko ini sempat bohong dan bilang kalau Elisa ini selingkuh yang nyebabin dia sakit hati. Tapi ternyata kenyataannya nggak gitu ya guys. Mereka memang udah putus dan pelaku ini nggak bisa move on. Pas ditangkap, Riko ini mengaku menyesal. Akibat perbuatannya, Riko terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara untuk pembunuhan dan 7 tahun penjara untuk penganiayaan yang menyebabkan kematian. Semoga dihukum seberat-beratnya ya. Oke deh, segitu dulu. Rest in peace Elisa dan turut berduka cita untuk keluarga dan teman-temannya. Kalau pacaran hati-hati ya guys. Next cerita apa lagi? Apa semangat sambil cerita? Siapa di sini yang udah nonton drama The Glory? Kalian tahu nggak sih ternyata adegan bullying di situ terinspirasi dari kisah nyata loh. Jadi kali ini aku bakal ceritain 2 kasus bullying di Korea yang jadi inspirasi drama The Glory. Langsung aja, yang pertama The Curling Iron Violence Case atau kasus kekerasan pengeriting rambut. Kejadiannya terjadi pada tahun 2006 di salah satu sekolah daerah Cheongju. Dikatakan 3 anak kelas 9 yang diketuai seorang siswi bermarga Kim umur 15 tahun membuli teman sekelasnya yang bermarga Jong selama 20 hari. Para pelaku ini malak duit ke Jong dan waktu nggak dikasih mereka malah ngelakuin kekerasan. Mulai dari mukul Jong dengan tongkat baseball, nonjok, nendang, ngegaret dadanya pakai jepit rambut, sampai yang paling parah dibakar tangannya pakai catokan panas. Gak cuman itu, melalui interview korban juga mengaku kalau para pelaku suka sengaja ngelupasin luka-lukanya pakai kuku sebagai hukuman. By the way, buat yang suka nanya aku hapus makeup pakai apa, kalau makeup art gini tuh susah ya ngapusnya karena tebal, apalagi warna ngejreng kayak merah gini tuh suka ngestain. Jadi aku selalu pakai cleansing balm guys. Kalau pakai cleansing balm dia tuh bersihnya lebih cepat. Ini aku 20 detik aja udah cukup. Oh ya, yang lagi aku pakai ini dari si Makeup. Ini aku baru cobain dan gak ada ekspektasi, tapi ternyata bagus banget. Ini salah satu cleansing balm yang paling gak perih di mata. Aku kucek-kucek gak apa-apa dan gak bikin blurry juga. Yang paling penting dia ini bersih banget. Sekali swipe aja tuh langsung hilang semua makeupnya, termasuk maskara yang waterproof. Udah gitu aman guys buat kulit yang berjerawat. Nah, ini udah bersih separoh, tinggal yang separoh lagi. Sekalian aku lanjut ceritanya. Jadi akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku, tulang ekor Jong ini sampai geser dan harus dirawat di rumah sakit selama 6 minggu. Tapi beda sama di drama yang pelakunya bebas gitu aja, di kasus ini pengadilan daerah Cheongju mengeluarkan perintah penangkapan untuk para pelaku. Dikatakan awalnya pelaku mengancam korban untuk tidak menyebarkan nama mereka, tapi belakangan akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. Pihak sekolah dan guru juga kena tindak karena kelalaian dalam menghandle kekerasan di sekolah. Tapi untuk hukuman pastinya aku sendiri nggak ketemu, jadi buat yang tahu mungkin bisa komen ya. Nah, sekarang kita ke kasus yang kedua.
kasus ini terjadi pada 15 Juli 2020. Beda dari kasus sebelumnya, kasus ini terjadi antara orang dewasa umur 20-an. Jadi waktu itu Park umur 22 tahun ditelepon sama temennya malam-malam. Katanya mereka mau ngerayain ulang tahun Park dan minta dia buat datang ke salah satu lahan kosong. Tapi waktu Park ini datang, teman-temannya itu malah langsung ngiket dia di kursi dan kepalanya ditutup pakai hoodie, lalu badannya disiram pakai bensin. Gak cuman itu aja, mereka juga naruh petasan di atas lutut Park terus dinyalain. Alhasil petasannya pun meledak kena bensinnya dan ngebakar tubuh Park. Menurut pengakuan Park, katanya waktu itu dia ngerasa sangat panas dan kesakitan sampai jatuh ke tanah. Tapi bukannya ngebantuin, teman-temannya malah ngeliatin doang dan nyuruh Park buat guling-guling. Akibat kejadian ini, Park menderita luka bakar tingkat 3 sebanyak 40% di tubuhnya dan harus melakukan perawatan yang menghabiskan kurang lebih 100 juta won atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Pelakunya gimana? Pelakunya cuma dihukum probation sama suruh ganti rugi doang dong. Itu pun gak nyampe setengah dari biaya pengobatannya. Pada akhirnya Park dan keluarganya sempat nuntut lagi para pelaku, tapi lagi-lagi aku juga gak nemu hasil akhirnya dihukum gimana, cuman gak berharap banyak juga sih. Oke deh, segitu dulu ceritanya. Pas banget ini mukanya udah bener-bener bersih semua. Buat yang lagi nyari cleansing balm, ini boleh banget sih dicoba. Cuma 89.100 gram, kayaknya paling murah sih so far. Kalau masih ragu, ada yang 30 gram juga guys. Selamat mencoba. Seperti biasa, jangan lupa follow TikTok dan IG aku @jessicajh. Next, cerita apa lagi? Makeup sambil cerita. Oke, sesuai request, kali ini aku mau cerita tentang kasus Sasebo Slashing atau banyak dikenal sebagai kasus Nevada Tan. Langsung aja, Natsumi Suji lahir pada 21 November 1992. Ia adalah seorang siswa di SD Okubo yang bisa dibilang cukup pintar. Dia punya IQ 140 dan nilai yang tinggi. Natsumi memiliki seorang teman bernama Satomi Mitara yang berusia 12 tahun. Diketahui mereka merupakan teman yang cukup akrab, tapi sayangnya hal itu nggak berlangsung lama. Suatu hari mereka nih sempat bertengkar soal kepopularitasan dan entah gimana persahabatan mereka berubah jadi rasa benci. Natsumi sendiri diketahui memiliki ketertarikan dengan dunia gelap internet, mulai dari hal-hal horor, kekerasan, adegan berdarah, dan sejenisnya. Nah, kejadiannya pada tanggal 1 Juni 2004. Waktu jam istirahat makan siang, Natsumi ini sengaja ngajak Satomi ke sebuah ruang kelas kosong. Di sana dia nyuruh Satomi buat tutup mata dengan alasan mau ngajak main game. Tapi begitu Satomi tutup mata, tanpa basa-basi Natsumi dengan sadis menggorok leher Satomi dengan cutter. Gak sampai di situ, dia juga nyebabin beberapa luka lain di tangan korban. Setelah melakukan aksinya, Natsumi dengan baju berlumuran darah dan cutter di tangan balik ke kelasnya seolah gak terjadi apa-apa. Guru yang ngelihat hal itu pastinya shock dong dan langsung ngebunyiin alarm sekolah. Ambulans pun dipanggil, tapi sayangnya begitu mereka sampai, Satomi udah meninggal dunia. Sementara itu, polisi pun udah datang dan langsung nangkap Natsumi yang ngaku bersalah. Dia bilang, aku melakukan kesalahan kan, aku minta maaf. Awalnya sih Natsumi ini gak kasih tahu kenapa dia ngelakuin hal itu. Tapi setelah beberapa waktu, akhirnya dia ngaku kalau dia ngebunuh Satomi karena temannya itu komen tentang berat badannya di internet. Jadi Satomi tuh kayak ngatain Natsumi gendut gitu. Akibat perbuatannya, Natsumi pun diadili pada 15 September 2004 dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Nah, sebenarnya pemerintah Jepang itu benar-benar ngejaga privasi kejahatan anak di bawah umur. Jadi nama Natsumi ini disamarkan jadi gadis A. Tapi sayangnya seorang jurnalis dari Fuji TV entah sengaja atau nggak sengaja nyebutin namanya dan kesebar deh. Terus kok bisa dikenal dengan kasus Nevada Tan? Nah, nama Nevada Tan sendiri berawal dari foto Natsumi yang terlihat lagi pakai baju dengan tulisan Nevada. Terus kalau Tan itu kata lain dari Chan yang merupakan panggilan buat anak kecil di Jepang. Jadi dikenal dengan nama Nevada Tan. Anehnya nih, para netizen tuh banyak banget yang bikin meme Nevada Tan ini dan malah jadi kayak karakter sendiri gitu loh. Aneh-aneh aja sih, orang heran. Oh ya, untuk sekarang sih Natsumi ini masih hidup dan udah bebas juga dari penjara. Oke deh, segitu dulu. Menurut kalian gimana guys? Jangan lupa follow IG aku ya @jessicajh. Next, cerita apa lagi? Awas mereka sambil cerita. Oke, sesuai request kali ini aku mau cerita tentang salah satu kasus penembakan sekolah terburuk sejak tahun 2012 di Amerika. Langsung aja, Robb Elementary School adalah sekolah SD di daerah Uvalde, Texas, Amerika yang berisi lebih dari sekitar 500 orang murid dari kelas 2 sampai 4 SD. Hari itu pada 24 Mei 2022 kemarin, tepatnya pada sekitar jam 11 siang, terlihat sebuah truk yang menabrak pinggir jalan dekat Robb Elementary School. Seorang guru, Marin, kebetulan lagi keluar dan ngelihat hal itu. Dia pun buru-buru langsung masuk ke dalam
sekolah buat ngambil HP, terus telepon 911. Tapi waktu dia lagi telepon, tiba-tiba aja dia dengar orang-orang yang ada di rumah duka di seberang jalan teriak-teriak dia punya pistol. Yap, jadi orang yang ada di dalam truk itu ternyata adalah Salvador Rolando Ramos, si penembak. Sedikit tentang pelakunya, Salvador Ramos ini adalah seorang pria berusia 18 tahun yang putus sekolah. Kesehariannya dia kerja paruh waktu di salah satu restoran cepat saji. Dan kata orang-orang di sekitarnya, dia ini orangnya tuh gak suka bersosialisasi. Oke, lanjut. Nah, waktu si Ramos ini keluar dari truk, dia langsung nembak orang yang kebetulan ngelihat dia dari rumah duka. Tapi untungnya nggak kena. Disinilah orang-orang yang ngelihat Ramos jalan ke arah sekolah teriak ke arah Marin, si guru. Waktu Marin denger itu, dia cepet-cepet tutup pintu dan sembunyi di salah satu ruang kelas. Untungnya dia nggak ketahuan, tapi sayangnya yang lain nggak seberuntung itu. Pukul 11.33, Ramos masuk ke dalam sekolah dan menuju ke arah kelas 111 dan 112, di mana dua kelas itu nyambung sama toilet. Di sana terdapat murid-murid kelas 4 SD dan 2 orang guru. Tanpa basi-basi, dia nembak lebih dari 100 kali. Pada pukul 11.35, 3 orang polisi datang dan sempat masuk ke sekolah lewat pintu yang dipakai Ramos. Mereka sempat terlibat baku tembak dan 2 orang polisi terluka. Lalu pada 12.03, 19 orang polisi datang ke sekolah, tapi bukannya langsung ke ruang kelas dan nembak si pelaku, mereka malah kumpul di lorong sekolahnya nggak tahu ngapain. Seorang siswa yang waktu itu ada di ruang kelas 112 sempat juga nelpon ke 911. Dia bilang kalau banyak orang yang meninggal dan sekitar 8-9 murid masih hidup. Pada 12.36, siswa itu kembali menelpon 911 dan bilang kalau Ramos nembak pintu kelasnya. Dia juga bilang supaya polisi tuh cepet datang. 10 menit kemudian, siswa itu bilang kalau dia bisa ngedenger polisi di ruang sebelah. Lalu barulah pada pukul 12.50, polisi masuk ke dalam kelas dan nembak mati si pelaku. Dari kejadian itu diketahui 21 korban meninggal dan 18 suka luka. 19 diantaranya murid kelas 4 SD dan 2 adalah guru. Berikut ini korbannya ada Laila Salazar 11 tahun, Tesmata 10 tahun, Alitia Ramirez 10 tahun, Ziah Garcia 10 tahun, McKenna Lee Elrod 10 tahun, Jailah Nicole Silguero 10 tahun, Jace Carmelo Lufano 10 tahun, Rogelio Torres 10 tahun, Annabel Rodriguez 10 tahun, Jacqueline Jailin Cazares 9 tahun, Eliana Torres 10 tahun, Ameri Jo Garza 10 tahun, Xavier James Lopez 10 tahun, Neve Bravo 10 tahun, Eli Garcia 9 tahun, Alexandriani Rubio 10 tahun, Maite Rodriguez 10 tahun, Maranda Mati 11 tahun, Jose Flores 10 tahun, lalu guru Eva Mireles 44 tahun, dan Irma Garcia 48 tahun. Dikatakan 2 guru ini meninggal karena ngelindungin murid-muridnya. Terus motif penembakannya apa? Ramos sendiri tuh nggak punya catatan kriminal atau gangguan mental lainnya. Tapi ternyata sebelum dia melakukan penembakan di sekolah, Ramos sempat menembak neneknya yang berusia 66 tahun di rumahnya. Untungnya neneknya selamat. Selain itu dia juga sempat chattingan sama teman online-nya di Jerman dan bilang kalau bakal ngelakuin penembakan. Tapi sampai sekarang ya nggak tahu guys motifnya apa. Rest in peace buat semua korbannya, sedih banget sih. Oke deh, segitu dulu buat cerita kali ini. Jangan lupa buat follow IG aku @jessicajh dan subscribe YouTube baru aku Jessica JH. Next cerita apa lagi? Apa semuanya kalian cerita? Oke, karena banyak yang request, kali ini aku mau cerita tentang kasus Baby Boram. Sedikit dulu tentang Boram, dia ini lahir di Seoul, Korea Selatan pada tahun 2013. Boram ini sendiri dikenal dari YouTube channelnya. Dia punya 2 channel, satu Boram Tube Vlog yang fokus ke kehidupan sehari-hari, dan satu lagi Boram Tube Toys Review yang fokus ke review mainan. Dia mulai YouTube-nya tuh di tahun 2018, jadi sekitar dia umur 5 tahun lah. Menurut website Social Blade, dikatakan channel Boram ini merupakan salah satu yang memiliki subscriber dan penghasilan terbanyak di antara channel-channel lain di Korea Selatan. Subscribernya ada 33 juta lebih dan viewsnya ada beberapa yang sampai ratusan juta. Untuk penontonnya sendiri pastinya tuh rata-rata anak-anak, tapi banyak orang dewasa yang mulai tahu channel Boram sejak orang tuanya ngebeli sebuah gedung di daerah Gangnam yang harganya fantastis, yaitu sekitar 9,8 miliar won atau setara dengan 100 miliar rupiah. Gara-gara itu juga orang-orang tuh mulai banyak yang beranggapan orang tuanya ini ngeeksploitasi Boram buat menghasilkan duit. Nah, belakangan ini di TikTok lagi ramai banget ada berita kalau Boram dikabarkan meninggal, dan gak sedikit juga yang bilang kalau dia ini korban kekerasan orang tuanya. Tapi guys, kalian harus tahu kalau ternyata itu semua tuh cuman sekedar rumor. Orang tua Boram memang pernah sempat kena kasus, tapi udah lumayan lama, sekitar tahun 2017. Jadi di satu organisasi namanya Save the Children, mereka ngelaporin orang tua Boram untuk eksploitasi dan kekerasan anak. Tapi kekerasan di sini bukan dalam bentuk fisik, melainkan katanya secara mental. Jadi katanya tuh ada konten Boram yang gak seharusnya ditampilkan gitu loh. Salah satunya ada Boram yang disuruh nyuri duit bapaknya, dimana itu ngajarin hal yang
nggak bener dong, karena mayoritas penontonnya anak-anak. Terus ada juga yang bonekanya Boram sengaja dirusakin biar anaknya nangis, terus dijadiin konten. Nah ini kayak kekerasan mental gitulah. Tapi kasusnya sendiri tuh udah selesai, konten-konten yang nggak seharusnya juga udah dihapus, dan orang tuanya dinyatakan bersalah. Mereka nggak dipenjara sih, soalnya kan tetap harus ngurusin Boram. Jadi cuman dikasih konseling buat didik anak gitu. Terus soal Boram yang meninggal apa dong? Rumor ini sendiri muncul karena katanya Boram udah jarang upload video di channelnya. Tapi kalau aku lihat dia sih masih aktif, cuma di channel yang Toys aja. Kalau yang vlog emang udah nggak aktif. Dan dia kan katanya juga udah masuk SD, jadi bisa aja sibuk sama sekolah kan. Orang tuanya juga nggak ada konfirmasi dia meninggal atau apa, jadi ya itu cuman sekedar rumor. Bisa jadi nih orang-orang tuh keliru sama kasus lain, yaitu kasus Baby Gumi yang emang meninggal di Korea Selatan karena ditelantarkan orang tuanya. Kasus ini juga menarik sih guys, kalau kalian mau aku bikinin bisa komen ya. Kesimpulannya, berita Boram meninggal ini tuh cuman rumor aja. Jujur ada miris ngeliat beberapa berita Indo yang bilang kalau Boram ini tuh beneran meninggal. Pesan dari aku, kalau kalian nemu berita atau info gitu bisa dicari tahu dulu. Jangan asal percaya dan say no to hoax. Sekian, next cerita apa lagi? Apa mereka sambil cerita? Kasus kali ini bisa dibilang lumayan bikin emosi dan grafik, jadi buat yang gak kuat bisa skip ya. Langsung aja kasus dari Jepang. Issei Sagawa lahir pada 26 April 1949 di Kobe, Jepang. Kalau biasanya kita lihat beberapa pelaku pembunuhan masa kecilnya kurang baik, Issei ini tuh malah kebalikannya. Dia lahir di keluarga yang kaya. Ayahnya Akira Sagawa merupakan presiden di industri air Kurita dan kakeknya adalah editor di Asahi Shimbun, salah satu perusahaan koran terbesar di Jepang. Tapi diketahui waktu bayi, Issei ini dilahirkan secara prematur dan tubuhnya itu sangat kecil, bahkan katanya muat satu telapak tangan bapaknya. Akibatnya ia tumbuh dengan tubuh yang lemah dan menjadi anak introvert. Hal ini juga yang membuatnya tertarik dengan bidang literatur. Dikatakan waktu kecil ia suka main sama paman dan adiknya, dimana pamannya itu bakal pura-pura jadi monster dan masukin Issei dan adiknya ke panci gede buat dimakan, terus bapaknya bakal nyelamatin. Sebenarnya sih cuma main-main biasa, tapi bagi Issei itu nggak gitu. Sejak permainan itu dia jadi suka hal-hal berbau monster, naga, raksasa, pokoknya yang ada hubungannya sama makan manusia. Dongeng favoritnya itu Hansel and Gretel. Tapi pertama kali dia pengen jadi kanibal itu pas dia kelas 1 SD. Katanya waktu itu dia tuh ngelihat paha temennya, terus dia tuh pengen makan. Kecil-kecil aja udah psycho guys. Oke lanjut. Waktu Issei berusia 24 tahun, ia kuliah di Universitas Wako, Tokyo. Di sana dia tertarik dengan seorang perempuan Jerman dan dia mutusin buat ngebobol apartemen perempuan itu waktu lagi tidur. Katanya tuh dia cuma mau makan sebagian bokong dari perempuan itu, abis itu bakal pergi. Tapi untungnya perempuan itu bangun dan langsung ngedorong Issei karena tubuh Issei itu lemah, jadi ya berhasil lah didorong. Issei sempat ditangkap polisi dan dituntut atas percobaan pemerkosaan, namun dia sama sekali nggak dipenjara karena ayahnya bayar ganti rugi ke korban dan tuntutannya dicabut. Nah di tahun 1981 waktu itu Issei berusia 32 tahun dan sedang menjalani S3 di Prancis. Di sana dia bertemu dengan Rene Hartevelt, teman sekelasnya yang berasal dari Belanda. Issei ngelihat Rene ini tubuhnya sehat dan tinggi, dimana disitulah kekurangan dia. Jadi Rene ini tuh 178 cm sedangkan Issei itu cuma 145 tingginya. Jadi karena hal itu Issei ini mau ngebunuh dan makan Rene untuk nyerap energi katanya. Warning, abis ini rada grafik ya guys. Jadi pada 11 Juni 1981 Issei ini ngajak Rene ke apartemennya dengan alasan bantuin nerjemahin puisi buat tugas kuliah. Tapi ternyata pas Rene lagi bacain puisinya ngadep ke belakang, Issei ini langsung nembak lehernya pakai senapan. Setelah itu apa yang dia lakuin? Dia pakai acara pingsan dulu karena shock katanya. Pas bangun ngeliat Rene udah meninggal, Issei mutusin buat berhubungan seksual dulu dengan mayatnya. Setelah itu dia coba buat gigit tubuh Rene, tapi ternyata giginya kurang tajam. Jadi dia pergi beli pisau dulu, abis itu baru motong dan makan tubuh Rene. Sebagian besar yang dia makan itu bagian pede dan wajah, baik mentah ataupun dimasak. Abis itu beberapa dia simpen di kulkas. Setelah selesai dia rencananya mau buang sisa tubuh Rene ke danau di Taman Boa de Boulogne. Tapi karena tubuhnya kecil, terus dia ngebawa 2 koper gede isinya tubuh Rene yang lumayan berat. Beberapa orang yang ngeliat sempat curiga. Dan 2 hari setelah itu Issei berhasil ditangkap polisi. Setelah 2 tahun nunggu pengadilan, Issei ini dinyatakan memiliki gangguan jiwa dan diputusin buat masuk ke rumah sakit jiwa. Habis itu Issei dideportasi balik ke Jepang. Harusnya kan dia dimasukin ke rumah sakit jiwa di sana, tapi karena di Prancis kasusnya udah ditutup, dokumennya itu disegel dan gak bisa dirilis ke pihak otoritas Jepang. Jadinya Issei ini gak bisa dihukum. Jadi dia bebas gitu aja guys. Gilanya dia bahkan jadi pembicara dan penulis dong. Sampai sekarang dia udah nulis 20 buku dan sering diinterview. Di salah satu interviewnya dia bahkan bilang kalau keinginannya buat makan manusia itu masih ada. Serem banget gak sih? Dan sampai sekarang dia masih hidup. Oke segitu dulu guys, gimana menurut kalian? Aku gregetan banget sih. Next cerita apa lagi?
Apa semangat sampai cerita? Cerita kali ini menurut aku adalah salah satu yang sangat menginspirasi dan luar biasa. Kasus dari Afrika Selatan, kisah Alison Botha. Lahir pada 22 September 1967 di Port Elizabeth, Afrika Selatan, Alison Botha bisa dibilang memiliki masa kecil yang cukup normal. Walaupun orang tuanya berpisah waktu dia berusia 10 tahun, Alison ini tumbuh menjadi anak yang baik dan punya banyak teman. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Alison bekerja di perusahaan asuransi. Bisa dibilang Alison menikmati pekerjaannya, namun siapa sangka kehidupan yang normal bisa berubah dalam satu malam. Tepat pada tanggal 8 Desember 1994, Alison yang saat itu berusia 27 tahun baru saja mengantarkan salah satu temannya, Kim, pulang setelah bersenang-senang seharian. Waktu Alison balik ke apartemennya sekitar jam 1 subuh, ternyata tempat parkir yang biasa dia tempatin udah diambil orang. Dia pun terpaksa parkir lebih jauh di jalan yang lebih remang-remang. Setelah parkir, Alison pun udah gak sabar buat mandi dan istirahat. Tapi waktu dia lagi ngambil laundry yang ada di kursi penumpang, tiba-tiba aja pintu mobilnya kebuka. Di hadapannya ada seorang pria tinggi berambut pirang yang menodongkan pisau. Pria itu nyuruh Alison buat pindah ke kursi penumpang atau dia ngancem bakal ngebunuh. Mau gak mau Alison pun nurut dan pria itu langsung masuk ke mobil, udah gitu mulai nyetir. Di dalam mobil, pria itu sempat memperkenalkan diri sebagai Clinton dan bilang ke Alison kalau dia gak berniat buat nyakitin, cuman mau pinjem mobilnya aja. Alison sempat minta diturunin dan mau ngerelain mobilnya tapi gak dikasih. Gak lama si Clinton ini berhenti dan ngejemput satu orang temannya lagi. Dia adalah Tins Kruger. Alison yang waktu itu ketakutan cuman bisa ngelihat jalanan makin sepi dan pada akhirnya mereka sampai di sebuah tempat terpencil. Kejadian selanjutnya ini cukup grafik, jadi buat kalian yang gak kuat atau gak cukup umur bisa skip dulu. Oke, lanjut. Saat mereka berhenti di dekat semak-semak, Alison tahu hal yang sangat buruk akan terjadi. Dan bener aja, kedua pelaku itu memperkosa Alison, dimana salah satunya bahkan sempat mencekik Alison sampai pingsan. Apa sampai situ aja? Enggak guys, setelah dilecehkan, kedua orang itu memutuskan untuk menusuk Alison sebanyak 35 kali di bagian perut. Dan gak cuman itu aja, setelah melihat Alison ternyata masih hidup, mereka kali ini mutusin buat motong leher Alison sebanyak 17 kali. Setelah yakin Alison gak bakal selamat dari lukanya, kedua orang itu pun pergi. Tapi ajaibnya guys, ternyata Alison ini masih hidup. Alison yang pada waktu itu setengah sadar nyoba buat nulis nama pelakunya di pasir. By the way, namanya yang satu tuh bukan Clinton tapi Franz. Selain itu, dia juga nulis I love mom. Walaupun awalnya Alison sempat ngerasa gak akan selamat, tiba-tiba aja dia ngelihat kayak ada lampu mobil gitu. Dia pun berusaha buat bangun dan pergi ke jalanan. Di saat itulah dia sadar kalau ternyata lukanya parah banget. Dia bisa ngerasain ususnya keluar, terus waktu berdiri kepalanya tuh jatuh ngedengak ke belakang. Jadi kepalanya hampir putus guys. Tapi Alison ini gak mau nyerah, dengan satu tangan megangin kepala dan satu tangan berusaha nutupin luka di perutnya dengan jaket. Entah gimana dia berhasil sampai ke jalan utama. Awalnya dua mobil sempat ngelewatin dia tapi gak ada yang ngebantuin. Untungnya mobil ketiga ini berhenti. Dia adalah Tian Ehlert, seorang siswa keperawatan hewan yang lagi liburan di Port Elizabeth. Melihat kondisi Alison yang parah, Tian langsung ngelakuin pertolongan pertama dan nelpon ambulans. Setelah dibawa ke rumah sakit dan melalui berbagai operasi, akhirnya Alison pun selamat. Terus gimana dengan pelakunya? Karena Alison ini masih ingat sama muka, nama, dan apa yang dilakuin sama sang pelaku, gak butuh waktu lama buat polisi nangkep mereka. Pada bulan Agustus 1995, Franz Dutoit dan Tins Kruger pun dihukum seumur hidup. Oh ya, by the way, fakta tambahan, ternyata sebelum kejadian Alison ini, Franz sama Tins ini udah pernah ditangkap 2 kali karena pemerkosaan. Tapi parahnya mereka gak dipenjara, cuman bayar denda doang. Jujur ada ngeselin si hakimnya, coba kalau dipenjara kan gak bakal sampai kejadian. Oke, segitu dulu, hebat banget sih Alison. Buat yang mau tahu lebih detail, bisa nonton film dokumenternya. Di situ bener-bener diceritain lengkap banget dan banyak foto-fotonya. Gimana guys menurut kalian? Next cerita apa lagi? Awas mereka sambil cerita, siapa nih yang kangen? Terakhir aku bahas soal Casey Anthony. Kalau menurut kalian dia ibu yang buruk, ternyata ada yang lebih parah lagi guys. Kasus kali ini bisa dibilang jauh lebih kejam, jadi buat yang gak suka bisa di skip ya. Dari Amerika, kasus The Microwave Mother. Sebenarnya ada 4 kasus yang mirip, tapi aku bakal ceritain satu yang paling populer. Oke, langsung aja. China Arnold lahir pada 29 Maret 1980 di Ohio, Amerika. Gak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya, tapi diketahui pada waktu umur 19 tahun dia pernah ditangkap karena kasus penculikan, dan di umur 21 tahun lagi-lagi ditangkap karena pemalsuan. Tapi nggak sampai di situ aja. Pada bulan Agustus 2005, waktu itu China tinggal bersama dengan pacarnya Terrell Taylor dan 2 anaknya di komplek perumahan. Dikatakan suatu hari China dan Terrell pacarnya sempat bertengkar hebat. Katanya Terrell ini curiga kalau anak kedua mereka yang namanya Paris itu bukan anak kandung Terrell. Nah, setelah dari pertengkaran mereka itu, entah apa yang ada di pikirannya si China. Waktu itu dia lagi di rumah sendiri sama anaknya yang kedua Paris, dan
tiba-tiba aja dia mutusin buat masukin si Paris ini yang masih 1 bulan umurnya ke dalam microwave, dinyalain terus ditinggal gitu aja dong. Gila banget gak sih? Terus keesokan harinya dengan rasa gak bersalah dia bawa Paris ini yang udah meninggal ke rumah sakit dan pura-pura kayak khawatir gitu. Tapi sayangnya seperti yang kita ketahui, kondisi Paris walaupun dari luar tuh gak ada kayak luka bakar, bagian dalam tubuhnya tuh udah terlalu parah dan gak bisa diselamatkan. Dokternya bahkan bilang kalau Paris ini tuh kayak dimasak dari dalam. Bayangin guys, parah banget sih. Lanjut di rumah sakit, dokter yang nanganin pastinya langsung curiga karena lukanya Paris itu bisa dibilang gak biasa. Ya orang soalnya biasanya kalau kena kebakar gitu itu kan panasnya dari luar, jadi ya kulitnya dulu pasti kan. Tapi kalau kasus ini kebakarnya tuh dari dalam. Akhirnya gak butuh waktu lama, China Arnold ditangkap dengan tuduhan pembunuhan terhadap bayinya. Dia sempat disidang 4 kali sebelum diputuskan dihukum seumur hidup penjara tanpa kemungkinan untuk bebas. Nah kenapa sih ibu ini tega banget sama bayinya? Katanya tuh dia takut pacarnya ninggalin dia. Terus nih waktu ditanya kenapa dimasukin ke dalam microwave, dia cuman bilang kalau tubuhnya Paris ini tuh pas banget masuk microwave, jadi dia masukin aja. Dan parahnya dia sama sekali nggak ada rasa bersalah dong. Oke deh, segitu dulu. Jangan lupa follow IG aku ya, Jessica JH. Yang mau request bisa DM. Next cerita apa lagi? Apa semakin sampai cerita? Oke, jadi sesuai request kali ini aku mau cerita kasus dari Indonesia, tepatnya Cirebon. Berawal pada 28 Agustus 2016, sepasang kekasih Eki dan Vina, keduanya berusia 16 tahun, ditemukan meninggal di bawah jalan layang. Awalnya, keduanya dinyatakan meninggal karena kecelakaan tunggal, bahkan sudah dimakamkan. Tapi polisi ini ngerasa ada yang janggal. Hal ini dikarenakan beberapa teman dari korban melapor kalau mereka ini dibunuh, bukan kecelakaan. Akhirnya polisi pun kembali menyelidiki dan ngebongkar makamnya Eki dan Vina. Bener aja guys, ternyata mereka itu dibunuh, bukan kecelakaan. Sedikit background dulu, Vina adalah anak perempuan yang dikenal cantik, baik, dan ramah. Begitu juga Eki yang dikenal mudah bergaul dan punya banyak teman. Nah, Eki ini suka nongkrong sama teman-temannya dan biasa dia suka bawa Vina. Tapi ternyata salah satu teman Eki yang namanya Egi katanya suka sama Vina. Egi ini tuh anak geng motor guys. Katanya karena kesel sering digangguin, si Vina ini pernah ngeludah ke si Egi. Disitulah rasa suka Egi berubah jadi dendam. Oh ya, uniknya cerita ini tuh sebenarnya dikasih tahu sama rohnya Vina waktu dia udah meninggal dan dia ngerasukin temennya. Lanjut, di hari kejadian waktu itu 27 Agustus 2016 malam minggu, Vina dan Eki lagi jalan-jalan naik motor. Mereka nggak cuma berdua tapi bareng sama teman-teman lainnya. Totalnya itu ada 4 motor. Nah, waktu mereka ngelewatin SMP Negeri 11 Kali Tanjung, tiba-tiba gerombolan geng motor ngelemparin mereka pakai batu. Kalau dari keterangan pelaku, katanya mereka nimpukin batu karena Vina ini pakai jaket geng motor XTC. Di mana geng motor ini katanya lagi ada masalah sama geng motor mereka. Tapi nggak tahu juga yang benar yang mana. Lanjut, jadi Vina sama Eki dan teman-temannya takut dong. Mereka berusaha kabur. Nah, teman-teman yang lain tuh berhasil kabur, tapi naasnya Vina dan Eki yang ada di belakang dikejar. Dikatakan pelaku yang namanya Andi nyerempet mereka dan mukul Eki pakai bambu sampai mereka berdua itu jatuh. Di situ Eki dan Vina sempat dianiaya sampai nggak berdaya. Setelah itu para pelaku ini ngebawa Eki sama Vina balik ke lokasi awal di Jalan Perjuangan dekat SMP Negeri 11 Kali Tanjung, tepatnya di belakang showroom mobil bekas. Di sana Eki dikeroyok dan dipukuli dengan kayu dan bambu hingga meninggal. Sedangkan Vina nggak cuma dianiaya, tapi setelah pingsan ia juga diperkosa secara bergiliran oleh para pelaku di samping jasadnya Eki. Dikatakan Vina meninggal keesokan harinya saat mendapatkan perawatan medis. Gila banget sih pelakunya, pada nggak punya otak sumpah. Oke lanjut. Setelah itu para pelaku ini sengaja membuang korbannya ke jembatan layang yang tadi dan ngebuat kondisinya kayak kecelakaan. Untungnya pada 31 Agustus 2016 8 pelaku berhasil ditangkap oleh kepolisian. Nah ini aku nggak bakal sensor nama pelakunya. Ada Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Suprianto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya Wardana, Andi, Dani, Peggy, Saka. 7 dari 8 pelaku yang ditangkap dijatuhi hukuman seumur hidup penjara. Sedangkan satu lagi 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Nah sekarang aku bakal setelin rekaman suara Vina yang ngerasukin temennya. Dipukul tangan Vina patah, bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Oke guys, itu dia, miris banget sih. By the way, buat yang tahu update pelaku yang buron bisa komen ya. Semoga korbannya tenang. Next cerita apa lagi? Terima kasih buat you yang udah nonton sampai akhir. Semoga harimu menyenangkan.